Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena masih lagi diberi oleh Allah peluang, taufiknya, keizinannya untuk kita menambah lagi ilmu pengetahuan kita tentang selok-belok agama Islam berlandaskan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jika panduan demi panduan dari Al-Quran dan hadis Nabi kita patuhi dan turuti, insya-Allah kita bukan hanya akan selamat di dunia, lebih-lebih lagi kita akan selamat di akhirat. Topik kita pada hari ini cukup menarik. Kehidupan dunia ini hanya hiasan. Hidup di dunia ini yang sementara ini, Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah di dalam Al-Quran hanya zina. Zina maknanya perhiasan. Nah, untuk membahas bab ini, Ustaz ambil beberapa ayat dari surat Al-Kahfi, iaitu dari ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. 3 ayat saja. Karena ayatnya tidak begitu panjang, Ustaz baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Terjemahan ayat. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, setelah mereka kamu dapati tak mau percaya, berpaling dari ajaranmu, wahai Muhammad. Aku lihat engkau seperti ingin bunuh diri gara-gara mereka tak mau beriman terhadap apa yang kamu sampaikan. Lalu apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Perhiasan saja. Agar kami, kata Allah, menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
yang paling bagus amalannya. Hanya Allah tidak lihat. Dan terakhir, apa kata Allah? Bumi ini akan jadi macam mana? Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya bumi menjadi tanah rata lagi tandus. Rata. Dah tak ada lagi perhiasan tersebut. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Mari kita tengok terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan. Memahami 3 ayat ini, kita fahami terjemah harfiahnya, kita fahami terjemah maknawiyahnya, lalu jadi pegangan dan keyakinan kita, lalu mendorong diri masing-masing untuk melaksanakan kehendak 3 ayat ini. Tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan itu adalah lebih baik daripada kita baca 30 ayat, 300 ayat, 3000 ayat. Kalau hanya sekedar baca tapi tak faham. Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, panduan. Walaupun kita tak nafikan bila baca Quran dapat pahala. Tapi membaca saja dia tidak boleh membentuk diri. Orang bila dapat hidayah, Ustaz minta tim Ustaz hari ini masukkan satu video iaitu pengorbanan seorang mantan pendeta di Indonesia. Pendeta, orang alim Nasrani yang mengkristiankan orang. Begitu dia memeluk Islam, lalu dia mendapat hidayah, memeluk Islam. Lalu dia dikeroyok oleh kawan-kawannya, dibantai dengan besi panas, disiram oleh anaknya sendiri dengan minyak kelapa panas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bantu beliau tidak mati sampai hari ini. Kuat berdakwah di Indonesia. Dia ceritakan pengalamannya. Ustaz harap dengar video itu sampai habis. Macam mana dia mempertahankan akidah tauhidnya, tak kira apapun orang lakukan ke atasnya. Dan berkat kesabarannya, akhirnya kawan-kawan yang membelasahnya ketika dia memeluk Islam, sekitar 8 orang semua memeluk Islam. Allahu Akbar. Okey, kita masuk beliau menceritakan beliau mula-mula baca Quran. Lihat tu semuanya dengan taufik Allah. Buka saja Quran, Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan tangannya membuka Ali Imran. Ali Imran itu pula yang tertumpu matanya itu pada ayat 85 dan ayat 102. Apa dia ayat 85? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan agama yang dianutnya bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu dan di akhirat dia pasti rugi. Ayat 102 pula, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam Islam. Coba lihat. Siapa yang menggerakkan matanya melihat ke arah itu? Semuanya kerja Allah.
Kita kembali kepada topik. Di antara penyebab utama mengapa umat Islam sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyebab utamanya mengapa umat Islam sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya, karena baginda sangat mengambil berat tentang keselamatan umatnya. Itu sebabnya siapa dari kalangan umatnya yang tak mau beriman, beliau sangat sedih. Digambarkan oleh Allah, kesedihan baginda macam nak bunuh diri. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Hakikat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Seolah-olah baginda akan membunuh dirinya disebabkan karena umatnya enggan beriman kepada Al-Quran. Sehingga baginda pernah mengatakan kepada keluarganya sendiri, Abu Lahab, angkelnya Abu Talib, dan lain-lain. Apa kata baginda? Wahai kaum kerabatku sekalian, kalaulah aku ini seorang pembohong, pendusta, tak akan aku sanggup mendustakan keluarga sendiri. Sampai begitu maknanya baginda merayu. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan hakikat tersebut dalam ayat ini. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu, wahai Muhammad, karena bersedih hati setelah mereka berpaling maknanya enggan menerima, menolak nasihat Nabi. Bila Nabi sangat sedih, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Keterangan ini maknanya yang Nabi Muhammad bawa, Al-Quran. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 94. Apa komen Imam Ibnu Katsir? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu sedih ketika menghadapi sikap orang-orang musyrikin yang enggan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat, janganlah kamu terlalu memperturutkan kesedihanmu, hai Muhammad. Tetapi sampaikan sajalah pada mereka risalah Allah atau ajaran Allah. Barang siapa yang mau menerimanya, maka dia akan mendapat hidayah. Dan barang siapa yang enggan, maka kesesatan baginya. Itu saja padahnya. Jangan kamu terlalu bersedih hati, hai Muhammad, sehingga akan membunuh diri karena mereka menolak ajaran yang engkau bawa, serta enggan beriman kepada Al-Quran yang turunkan oleh Allah kepadamu. Jangan sedih secara keterlaluan. Tugasmu tidak lain menyampaikan saja. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tugasmu tidak lain menyampaikan saja.
Lebih jelas lagi, maksud ayat ini, Allah explain pada ayat 29 dari surah yang sama, Al-Kahfi. Apa Allah kata kepada Nabi? Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Sampaikan saja, hai Muhammad. Katakan saja kepada mereka, Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhanmu. Bukan aku reka-reka. Siapa di antara kamu yang ingin beriman, silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara mereka yang memilih untuk kafir, biarkan dia kafir, hai Muhammad. Itu bukan tanggungjawab kamu lagi membuka hati mereka. Itu urusan aku. Adapun engkau sampai bersedih hati, hampir-hampir nak bunuh diri, tak perlu, hai Muhammad. Sikap ini perlu dimiliki oleh semua pendakwah kebenaran. Ingatan Allah kepada Nabi sebenarnya juga ingatan Allah kepada semua pewaris-pewaris Nabi dari kalangan ulama dan pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran. Sedih, boleh sedih, tak ada salahnya. Tapi jangan keterlaluan. Bila awak menyampaikan kebenaran, awak akan diperlekeh, dituduh, sesat, dan lain-lain. Sabar. Sabar menghadapinya. Baik. Apa kata Allah pada ayat berikutnya? Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa Dia menjadikan dunia ini sebagai negeri sementara yang dihiasi dengan hiasan yang akan musnah. Sebagai negeri yang penuh ujian dan dugaan. Bukan negeri yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Banyak pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan dunia ini dan ditundukkannya untuk umat manusia. Dunia dihiasi dengan berbagai hiasan sehingga kelihatan indah dan sesuai untuk dihuni. Allah sebut dah, dunia ini indah. Allah jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan saja. Adanya pohon-pohonan yang rindang, mengeluarkan buah-buahan, adanya tower, menara tinggi, ada bangunan, banglo, rumah-rumah yang indah, adanya kereta berbagai jenis, adanya jalan yang cantik, highway, itu semuanya adalah hiasan. Punya pasangan hidup yang cantik jelita, yang handsome, punya anak cucu yang comel-comel, semua itu hiasan. Punya harta yang banyak, semuanya hiasan. Apa tabiat hiasan? Kekal atau sementara?
Sementara saja. Lihatlah wanita sebelum keluar rumah. Oh, berhias. Apa jadi bila wanita itu ditimpa hujan? Bedaknya, shadow-nya, gencunya, bermacam-macam perhiasan yang dia pakai, kena hujan semuanya luntur, nampak asli. Itu sebabnya itu semua adalah perhiasan. Setiap perhiasan sifatnya hanya sementara saja. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat atau penghujung ayat 58 dari surat Yunus. Apa kata Allah pada Nabi? Katakan, hai Muhammad, dengan memiliki Quran dan kecenderungan hati untuk mempelajarinya, dengan memiliki dua nikmat itu, memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajari Quran, falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Memiliki Quran dan kecenderungan hati suka pada Quran, khairun, better, lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Apa yang biasa manusia kumpulkan? Harta, rumah, kereta, anak, cucu, pangkat, kebun, dusun. Bukan itu semua yang baik. Yang terbaik itu memiliki Quran dan kecenderungan hati mengamalkannya. Nah, bila ditanya mengapa Ustaz? Bila kita mati, yang kita bawa ke dalam kuburan itu apa? Pasangan hidup ke, anak ke, harta ke, rumah ke, kereta ke? Tak. Yang kita bawa itu Al-Quran. Ustaz selalu sebut ini dalam buku ini. Andai kata Anda orang yang beriman, begitu ditanya oleh Mukar wa Nakir, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad bin Abdullah. Apa agamamu? Agamaku agama Islam. Apa pertanyaan berikutnya? Wa ma ilmuka? Masya Allah, semua jawabanmu benar belaka. Dari mana kamu dapati semua jawapan itu? Mukmin, mukminah tersebut jawab, qara'tul Quran. Aku baca Quran. Wa amantu bihi, aku beriman dengan kandungan Quran. Wa saddaqtu, dan aku benarkan apa yang aku yakini dalam Quran itu dalam tindak tanduk harianku. Itu dia. Tertera dalam buku ini. Hadis Nabi. Hadis sahih. Itu maknanya memiliki Quran dan kecenderungan hati mempelajarinya adalah lebih baik dari apa yang kamu himpunkan. Sebab apa yang kita himpunkan selama ini hanya hiasan. Dia akan berakhir. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini dan ditundukkannya untuk umat manusia. Dunia dihiasi dengan berbagai hiasan sehingga kelihatan indah dan sesuai untuk dihuni. Imam Fudail berkata dalam kitabnya, Ghidha'ur Ruh, Ghidha'ur Ruh, itu makanan rohani. Ghidha ar-ruh, makanan rohani, santapan rohani yang dikarang oleh Abdul Aziz Al-Musnid, halaman 344. Apa kata beliau? Sungguh lama aku merenung maksud ayat ini. Beliau merenung ayat itu sungguh lama.
semakin aku dalami dan selami maksud ayat itu, maka akan semakin bertambah kefahamanku apa yang terkandung di dalamnya. Maknanya dalam makna ayat itu. Sungguh tepat komen Al-Fudail di atas yang telah sekian lama memerah fikirannya. Ini yang kita sebut semalam. Di antara cara untuk memantapkan iman, menambah iman, fikir. Selain ilmu, amal, zikir, satu lagi fikir. Fikir apa yang ada dalam setiap ayat Al-Quran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Fudail. Sungguh tepat komen Al-Fudail. Yang telah sekian lama memerah fikirannya untuk mencari maksud ayat di atas. Karena sungguh banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan binatang, ternak. Nah, ini ada kaitannya dengan ceramah kita 3 hari yang lalu. Hari Jumaat. Manusia yang lebih sesat dari binatang. Mengapa? Allah sendiri yang sebut pada ayat 179 Al-A'raf. Ada akal tak mau fikir. Ada mata tak mau lihat kebesaran Allah. Ada telinga tak mau dengar ayat-ayat Allah. Insan seperti itu, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka tak ubahnya seperti binatang berkaki 4, lembu, unta, kambing, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai memikirkan kebesaran Allah. Sungguh banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan binatang ternak yang kerjanya tidak lain kecuali makan, minum, enjoy, menikmati keindahan dunia, tetapi tidak sedikit pun memikirkan apa yang akan mereka hadapi sesudahnya. Ini sesuai dengan nasihat Nabi kepada amminya, kepada angkelnya Abbas, yang ketika itu sedang sakit, lalu beliau minta mati. Ya Allah, matikan sajalah aku. Tak tahan menerima atau menahan sakit. Lalu apa kata Nabi? Ya ammi, jangan sekali-kali minta mati. Walau bagaimanapun sakit yang ammi atau pakcik derita. Tapi sekiranya pakcik terpaksa berbuat demikian, minta mati juga, mintalah cara begini. Allahumma ahini ma damatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku sekiranya kelanjutan umur ini, hidup ini, sehat ini baik bagiku. Dan wafatkanlah daku sekiranya kewafatan itu baik bagiku. Alhamdulillah, pagi ini Ustaz sudah tulis dan minta agar tim masukkan dalam Facebook, kirim di dalam WhatsApp dan Telegram doa tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ustaz sebut tajuknya doa ketika sakit kuat atau sakit tenat. Sila amalkan atau nasihatkan kepada saudara mara yang sedang sakit supaya baca itu. Sebab kita tak tahu future kita macam mana. Mereka hanya makan, minum, enjoy,
menikmati keindahan dunia. Dunia memang indah, tetapi tidak sedikit pun memikirkan apa yang akan mereka hadapi sesudah mati. Itu sebabnya kata Nabi, di antara ciri-ciri orang beriman yang panjang akal ada dua. Banyak ingat mati dan senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa sesudah mati. Mari kita jadi orang yang panjang akal, orang yang bijak. Padahal Allah SWT menginginkan sesuatu yang lain. Kalaupun diberi kenikmatan di atas muka bumi, sebenarnya Allah tidak lihat awak syukur ke atau tidak. Bila diuji, Allah ingin lihat awak sabar, tabah atau menggelabah. Sebenarnya Allah tidak monitor. Allah tidak pantau. Itu sebenarnya dunia ini dihiasinya. Dunia ini dihiasinya mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya? Yang paling baik. Bukan paling banyak. Beza. Mana di antara manusia yang paling baik amalnya? Manusia yang berakal mengetahui bahwa dia tidak dicipta oleh Allah tanpa tujuan atau sia-sia belaka. Ada tujuannya Allah jadikan. Ingin jadi muslimat yang baik, ikuti pengajaran dalam hadis ini. Hadis sahih. Kita dah ulang berkali-kali hadis ini. Kata Nabi, ajaban lil mu'min. Sungguh hebat orang yang beriman. Yaitu apabila mereka mendapat kesenangan, mereka syukur, dan syukur itu baik baginya. Dan apabila mereka ditimpa ujian, musibah, mereka sabar. Dan sabar juga adalah baik baginya. Sikap demikian hanya dimiliki oleh orang yang beriman sahaja. Mari kita jadi orang yang beriman, yang senantiasa steady dalam hidup. Sebagaimana kata-kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sangat cantik kata-kata Umar. Lau kana syukru wa sabru ba'iraini ma balaitu ma ayyuhuma arkab. Ma balaitu ayyuhuma arkab. Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta, ma balaitu, I don't care. Aku tak kisah. Unta yang mana satu yang aku patut tunggangi untuk meneruskan kehidupan ini. Ma balaitu, aku tak kisah, aku tak peduli. Unta yang mana satu yang aku patut untuk tunggangi untuk survival. Maknanya apabila dapat kesenangan, tunggangilah unta syukur. Bila dapat musibah, jangan minta mati, tapi teruskan hidup. Tunggangi unta sabar. Masya Allah, cukup cantik kata-kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang diiktiraf oleh semua ulama Islam. Orang yang paling tafaqquh fiddin. Orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi manusia dicipta oleh Allah. Bukan tidak ada gunanya. Atau dengan kata lain sia-sia. Allah sendiri yang sebut. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un.
Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, tak ada gunanya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Apakah kamu anggap macam itu? Pertanyaan macam ini dalam ilmu tafsir dipanggil dengan al-istifham ingkari. Allah bertanya untuk mengingkari. Tidak. Itu maksudnya, tidak. Aku tidak jadikan kamu sia-sia, main-main, tanpa faedah. Tidak. Kamu pasti akan jumpa aku untuk menjawab semua soalanku. Siapa boleh jawab? Syurga tempatnya. Siapa tak boleh jawab? Neraka akan kulempar. Itu maksudnya. Sebenarnya Allah SWT telah menyediakan untuk mereka dunia ini untuk urusan yang amat besar. Allah jadikan kita di dunia ini dengan satu matlamat, dengan satu tujuan yang amat besar. Apa dia? Agar mereka bekerja untuk kebaikan kehidupan mereka di dunia dan kebaikan kehidupan di akhirat. Itu dia. Agar kamu kejar kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Itu sebabnya Allah sendiri mengajar kita, orang beriman, supaya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Kata Imam Al-Qurtubi, kebaikan di dunia bukan pangkat yang tinggi, kebaikan di dunia bukan harta yang banyak. Bukan. Walaupun kita nafikan itu juga adalah kebaikan di dunia, tapi yang top, ranking yang paling atas sekali, hasanah fid dunia, ialah jika mendapat siratal mustaqim. Semua kita tahu, tafsiran siratal mustaqim ialah mereka yang telah mendapat nikmat seperti Allah sebut, nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Itu sebabnya kalau ingin mendapat siratal mustaqim, ikut 4 kelompok ini. Nabi Muhammad, orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mati syahid seperti Umar, Osman dan Ali, dan orang-orang saleh. Dan urutan ini ada makna. Sebagaimana kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bik. Mulailah olehmu sebagaimana yang Allah mulai. Nabi mulai agar kita ikut Nabi dulu. Kalau tak ada dari Nabi, baru ke Abu Bakar. Kalau tak ada dari Abu Bakar, baru pada Umar, Utsman, Ali. Baru orang-orang saleh. Maknanya, tidak ada fanatik, ta'assub tuan guru. Tuan guru bagaimanapun hebatnya, dia hanya dalam taraf orang saleh. Bukan syuhada, bukan siddiqin, apalagi nabiyin. Ini ada makna. Orang-orang saleh jangan terlalu memaksakan pendapatnya. Kalau pendapat itu sekedar pendapat, ikutilah jejak langkah Umar ibn Khattab. Apa dia? Sikap Umar ibn Khattab. Satu orang tanya masalah kepada Nabi. Nabi dah jawab dah, itu jawabannya. Dia tak puas hati. Dia datang pada Abu Bakar, mendapat jawaban yang sama. Sebab Abu Bakar muridnya Rasulullah.
Dia tak puas hati lagi jawaban Rasulullah dan Abu Bakar. Datang pada Umar. Umar ada semacam firasat. Orang ini tanya untuk apa? Pertanyaan yang kamu tanya ni, kamu dah tanya atau belum kepada Nabi? Waktu itu Nabi masih hidup. Lalu sahabat tersebut menjawab jujur, sudah. Malah aku juga sudah tanya pada Abu Bakar. Lalu apa kata Umar? Kau sudah dapat jawaban dari Nabi, malah juga dapat jawaban yang sama dari Abu Bakar, lalu kamu datang pada aku untuk mendapat jawaban yang lain? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam biliknya ambil pedang. Keluar dari bilik, pedang dikeluarkan, dihunus. Baik engkau beredar sekarang sebelum aku pancung lehermu. Berapa banyak hari ini orang yang bertanya, kadang-kadang bertanya hanya ingin menguji, bertanya walaupun sudah dapat dalilnya dari Quran dan Sunnah, masih tanya lagi untuk mendapat kemudahan. Itu bukan sikap yang bagus. Kita bila dah dapat jawaban dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, katakan saja sami'na wa ata'na. Aku akan pegang jawaban ini sampai aku mati. Sepatutnya macam itu. Sayangnya tidak banyak Umar hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Kita teruskan dengan halaman berikutnya. Kehidupan di dunia dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan pelbagai bentuk. Kehidupan di dunia ini Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk. Hikmahnya agar manusia menyadari bahwa itu semua hanya hiasan yang tidak kekal, agar mereka tidak mudah terpedaya. Di antara kehidupan dunia yang Allah paparkan ialah dunia adalah permainan, la'ab. Dunia adalah senda gurauan. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah tempat bermegah-megah, berbangga-bangga tentang harta dan anak yang banyak. Allah gambarkan dunia macam itu. Bukan ustaz yang cakap, Allah sendiri yang cakap. Coba lihat surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu Wa Taala awali lagi dengan i'lamu. Apa hikmahnya? Nanti kita jelaskan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan la'ab. Dan sesuatu yang melalaikan lahwun. Wazinatun dan perhiasan. Wataka watafakhurum bainakum
dan bermegah-megah antara kamu sesama kamu. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Lalu Allah SWT akhiri ayat itu, ayat yang sama. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Bukan kesenangan yang hakiki. Dalam ayat lain Allah sebut, surah Al-Kahfi lagi, ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ini. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Mari kita renung ayat-ayat ini. Sebagaimana amalan Fudail tadi. Jangan baca saja. Renung. Semoga dengan merenung dan menghayati ayat-ayat Al-Quran di atas. Dan sebenarnya banyak lagi ayat-ayat lain yang mengisahkan perihal kehidupan dunia ini, maka akan insaflah kita bawa keturunan, gelaran, pangkat, harta, kekayaan, dan lain-lain yang ada di dunia ini hanya sementara saja dan akan musnah. Sedangkan amalan yang kekal lagi saleh, itulah yang lebih baik pahalanya dan lebih baik untuk dijadikan tumpuan harapan. Sebabnya jangan bosan-bosan untuk mendapat bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab dengan cara begitu saja, kita akan selamat setelah kita mati. Ingat selalu, Ustaz selalu gunakan istilah, ini adalah penghibur yang sangat baik untuk warga lanjut usia, walansia, warga lanjut usia, warga emas, orang yang sudah berumur. Coba dengar baik-baik kaedah Islam. Al-ibrah bi kamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu, bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Betul tak masa muda dulu umur belasan tahun, 25, 30, banyak suruhan Allah tidak kita lakukan dengan sempurna. Malah justru sebaliknya, larangan Allah banyak kita langgar. Ustaz tidak kata semua, tapi majoriti. Kita yang dah umur 80, 70 sekarang ini, masa muda dulu tidak sebaik sekarang. Itu sebabnya kata para ulama, yang jadi ukuran di sisi Allah nanti setelah kamu mati, apakah kamu layak dapat azab atau nikmat, sangat tergantung bagaimana kamu mati. Akhir hayatmu kamu akhiri dengan macam mana. Bukan yang jadi ukuran itu serba kekurangan di masa mudamu. Kaedah itu disusun oleh para ulama berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Innamal a'mal bil khawatim
Sesungguhnya amal yang paling menentukan corak hidupmu setelah kamu mati adalah amal penamat, khawatim, amal pengkhatam. Lebih-lebih lagi bila kita isi masa tua ini dengan tambah ilmu, dengan memperbanyak amal saleh, sehingga kita mati mendapat husnul khatimah. Itu yang mustahak. Jangan terlalu keduniaan sangat. Sebab Allah menyebut dalam surat Al-A'la, yang terlalu memikir keduniaan ini, itu ada sifat orang kafir. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tumpuan orang kafir dunia, 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 dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat adalah lebih kekal dan lebih baik. Betul tak ada di kalangan daripada umat Islam makin tua makin jadi? Yang difikirkannya dunia, 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 dunia. Sampai kadang-kadang tak fikir langsung dengan penderitaan rakyat. Itu bukan mukmin yang hakiki. Sebenarnya sifat itu sifat orang kafir. Selanjutnya, apabila umur sudah lanjut, dunia ini sekedarnya saja. Bukan terkejar-kejar tak menentu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada punya sifat seperti itu. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata dalam tafsirnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, pengarang kitab tafsir yang cukup terkenal, Kalamul Mannam. Apa kata beliau? Maksud yang kekal lagi saleh dalam ayat di atas, iaitu Al-Kahfi 46, Ustaz ulang sekali lagi, harta dan anak-anak hanya perhiasan hidup di dunia, sedangkan yang kekal lagi saleh itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan tumpuan harapan. Apa makna? Adapun yang kekal lagi baik itu, ini ulama tafsir kata, maksudnya yang kekal lagi saleh adalah semua jenis ketaatan kepada Allah, yang wajib dan yang sunat. Salat yang 5, salat sunat rawatib, duha, tahajud, witir, puasa Ramadan, puasa sunat Senin Kamis, puasa hari-hari putih, puasa Arafah, puasa Ashura, Tasu'ah, zakat, sedekah, infak, wakaf, semua itu amal saleh. Haji, umrah, itu maksudnya yang kekal lagi saleh, segala kewajiban yang disuruh oleh Allah, apakah ia wajib atau sunat, yang berkaitan dengan hak Allah, beribadat kepadanya, dan hak manusia, serta segala bentuk ihsan kepada sesama makhluk. Terutama sekali ihsan pada mak bapak, ihsan pada jiran tetangga, ihsan kepada jemaah, ihsan kepada semua. Ihsan maknanya berbuat baik. Dan dalam Islam, berbuat baik ini dituntut kepada semua. Walaupun yang paling popular ihsan pada mak bapak. Coba dengar hadis sahih ini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan awak berbuat ihsan pada segala sesuatu. Lalu Nabi sambung. Hadis itu Nabi sambung.
bila kamu menyembelih binatang, hendaklah tajamkan pisaunya. Sebab bila tumpul, dia menyiksa binatang. Sampai ke situ. Jangankan menyiksa manusia, menyiksa binatang pun boleh membawa ke neraka. Masih ingat barangkali kisah seorang wanita? Apa kata Nabi? Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka gara-gara bersikap kejam terhadap kucing. Kucing tersebut dikurungnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan dan kehausan. Mengapa tidak dibiarkan saja kucing itu makan, cari makan sendiri? Kata Nabi. Lihat, kalau itu saja boleh membawa ke neraka gara-gara kejam terhadap binatang, macam mana bila terhadap manusia? Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu, selagi hayat di kandung badan, pergunakan masa sebaik-baiknya dan usahakanlah agar jangan sekali-kali menangguh-nangguhkan amal soleh. Jangan. Umur masih lagi 40. Orang kan biasanya mati umur 70, 80. Baik aku enjoy. Oh jangan. Tidak mustahil awak mati dulu daripada orang yang sudah lanjut usia. Islam sangat mengutamakan pengurusan masa, time management. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Jika kamu sedang berpetang-petang, maka jangan kamu tunggu pagi. Dan jika kamu sedang berpagi-pagi, jangan kamu tunggu petang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, bab riqaq, hadis nombor 3. Hebat Islam. Lebih hebat daripada orang kafir yang selalu mengatakan, don't wait tomorrow, what you can do today. Jangan tunggu esok apa yang awak boleh lakukan hari ini. Islam lagi hebat. Bila sedang berpagi-pagi, jangan tunggu petang. Lagi hebat. Sedang berpetang-petang, jangan tunggu pagi. Islam sangat menjaga penggunaan masa, time management. Walaupun dalam realiti, umat Islamlah yang paling banyak buang masa. Lepak sana, lepak sini, tanpa faedah. Allahu Akbar. Ustaz tidak kata semua ya, tapi sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang tak pandai menggunakan masa. Adalah menjadi amalan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu jika beliau mengangkat ketua atau pemimpin. Umar sebagai khalifah, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, bila beliau mengangkat sesiapa yang layak untuk jadi pemimpin, leader, beliau akan berwasiat dengan wasiat ini. Coba dengar wasiat Umar. Innal quwwata 'alal a'mali alla tu'akhiru 'amal al-yawm li ghad. Fa innakum idza fa'altum dzalik taza'abat 'alaikumul a'mal. Fala tadruna bi ayyaha tabda'una wa ayyuha ta'khudun. Apa maksudnya? Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja. Sesungguhnya kekuatan dalam bekerja ialah kamu tidak menangguhkan kerja hari ini pada hari esok hari. Nak membuktikan orang itu kuat bekerja, dia tidak suka tangguhkan kerja yang dia boleh buat hari ini
ke esok hari. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka akan menumpuklah kerja-kerja kamu sehingga kelak kamu tidak tahu kerja mana yang kamu harus dahulukan dan kerja mana yang kamu harus ambil. Karena dah bertumpuk-tumpuk. Tangguh, tangguh, tangguh. Cantik kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Dalam tafsirnya Jami'ul Bayan Ta'wil Ayat Quran, juzuk yang ke-15, halaman 196, Imam At-Tabari berkata, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari berkata, daripada Imam Qatadah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna dunya hulwatun hadirah, hulwatun khadirah, wa inna Allah mustakhlifukum fiha, fa nazara kaifa ta'malun, fattaqud dunya wattaqud nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Terjemahan hadis. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Oh, Nabi gambarkan dunia ini manis dan hijau. Halwah itu hello. Halwa, manis. Khudrah itu akhdar, iaitu hijau. Dunia ini adalah manis dan hijau. Lalu apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah menugaskan kamu padanya di dunia ini sebagai khalifahnya. Lalu dia memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Maknanya setelah Allah turunkan manusia ke muka bumi, Allah akan pantau. Allah akan monitor apa manusia buat di atas muka bumi. Oleh sebab itu bertakwalah kamu terhadap dunia. Maknanya takutlah, berhati-hatilah kamu terhadap dunia. Dan bertakwalah kamu terhadap wanita. Maknanya berhati-hatilah dan waspadalah terhadap wanita. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Hadis riwayat Imam Muslim, bab zikir, hadis number 99. Lengkap sumbernya. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitabnya, ingat ya, Imam An-Nawawi adalah imam yang termasuk imam-imam besar dari mazhab Syafi'i. Beliau selain punya kitab Al-Adhkar untuk zikir, selain punya kitab Riyadhus Salihin, himpunan hadis-hadis Nabi, dan beliau juga mensyarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Apa kata beliau ketika mengulas hadis di atas? Dunia adalah manis dan hijau. Apa maksudnya? Tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi. Apa kata Imam An-Nawawi? Ada dua kemungkinan makna. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Kata beliau, ada dua kemungkinan maknanya, syarahannya. Pertama, dunia disebut manis dan hijau karena keindahannya dan kelezatannya. Segala yang hijau kan menarik memang untuk dilihat. Segala yang manis memang kita tertarik terhadap sesuatu yang manis.
apakah makanan atau rupa seseorang yang manis, kita selalu tertarik. Seperti menariknya buah-buahan yang hijau, segar dan manis. Nabi gambarkan dunia ini manis dan hijau. Makna yang kedua, dunia ini manis dan hijau. Dunia disebut demikian juga membawa makna bahwa dunia ini cepat musnah. Sebagaimana keadaan sesuatu yang hijau. Hijau memang pokok tak akan hijau terus. Dia akan menguning. Kemudian dia akan jadi brown. Daunnya akan kering, gugur. Macam itulah manusia. Tu kecil, comel, cantik, handsome. Dah tua, dah mula keriput. Dulu gagah. Kulit tegang, sekarang dah keriput. Dulu hitam, sekarang dah putih. Tak menarik. Jalan banyak, dah mula sakit lutut. Tak lama lagi, innalillah. Itu maksudnya, segala yang di dunia ini manis dan hijau dengan makna itu. Setiap yang hijau itu, dia akan layu, dia akan kuning, dia akan reput, dia akan jatuh. Macam itulah Allah gambarkan dunia ini. Adapun makna Allah menjadikan kamu sebagai khalifahnya di atas muka bumi, sebagai penerus atau pengganti umat terdahulu untuk memperhatikan perbuatanmu. Allah tidak tengok kamu tidak isi dunia ini dengan kebaikan ke atau kejahatan. Apakah kamu mentaatinya atau melakukan maksiat dan memperturut hawa nafsu? Sedangkan bertakwalah terhadap dunia dan wanita, maksudnya berwaspadalah kamu terhadap godaan dunia dan wanita. Sebab itulah yang akan membinasakan manusia. Jangan lupa, nikmat ada 3 macam. Allah bagi nikmat ada 3 macam. Kalau Allah bagi kita nikmat sebagai balasan kita orang baik, itu namanya nikmatul jaza. Apa namanya? Nikmatul jaza, nikmat balasan. Karena kita orang baik. Tapi bila Allah beri kita nikmat bukan karena kebaikan kita, tapi sekedar nak menguji syukur atau tidak, itu namanya nikmatul bala. Bala maknanya uji. Allah nak menguji. Dengan nikmat itu awak syukur ke atau sebaliknya kufur nikmat? Bukanlah dia orang baik sangat sehingga rezeki datang. Ini nikmat yang kedua. Yang pertama nikmatul jaza, yang kedua nikmatul bala, nak menguji. Nah, yang paling berbahaya yang ketiga. Allah beri kita nikmat, beri kita nikmat. Semakin diberi, semakin kufur nikmat. Makin banyak maksiat yang kita lakukan. Akhirnya dalam keadaan kita sedang menikmati pemberian ilahi sambil buat maksiat bermacam-macam, minum arak, berjudi, punya wanita simpanan. Tiba-tiba Allah cabut nyawa sebelum kita sempat bertobat. Apa nama nikmat itu? Nikmatul istidraj. Nikmatul istidraj. Itu sebabnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu
Begitu beliau diangkat menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Doa Abu Bakar begitu diangkat jadi khalifah lain. Apa kata beliau? Doa Abu Bakar. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, wahai rakyatku, aku diangkat menjadi khalifah pertama setelah wafatnya baginda. Ia tidak bermakna akulah orang yang paling baik di antara kamu. Lihat kata-kata orang yang tawadhu. Aku diangkat menjadi khalifah bukanlah karena aku ini lebih baik dari kamu. Oleh sebab itu bila perjalananku siratal mustaqim, jalan yang lurus, ikutilah aku. Dan apabila dalam pemerintahanku nampak aku tu menyimpang dari jalan yang lurus, tolong tegur aku. Tolong nasihatkan aku. Ini sebaiknya pemimpin macam itu. Ini tak boleh dikritik. Tak boleh ditegur. Melenting. Abu Bakar. Umar pula, apa kata Umar? Ketika diangkat menjadi khalifah yang kedua. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an akuna musadraja. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada mendapat nikmat istidraj. Allahumma inni a'udzubika min an akuna musadraja. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu agar aku terhindar daripada nikmat istidraj. Apa makna nikmat istidraj? Jadi ketua, jadi leader, jadi pemimpin yang kemudian salah gunakan kuasa, zalimi rakyat, lakukan rasuah, dan. Memang jadi leader bagus, sebab bila jadi leader yang adil, merekalah orang pertama yang akan mendapat naungan arash Allah di akhirat nanti. Kita pernah sebut, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan arash Allah. Tidak ada naungan pada hari itu, kecuali perlindungan dari arash Allah. Pertama sekali disebut, imamun adil. Pemimpin yang adil. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain juga kadang-kadang menjadi pemimpin itu cukup mencabar. Salah-salah nikmat yang perolehi itu tergolong dalam nikmat istidraj. Na'udzubillah min zalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit saja lagi. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga, ayat yang ke-8, Allah menerangkan bahawa dunia dihias indah dan menarik. Dunia ini akan berakhir dengan kemusnahan. Dengan kata lain, dunia kelak akan jadi bagaikan padang jarak, padang terkukur. Sudah tidak ada lagi Twin Tower. Sudah tidak ada lagi KLCC. Sudah tidak ada lagi Kota Kinabalu. Gunung Kinabalu, maksud Ustaz. Sebab semuanya akan hancur nanti bila kiamat. Allah berfirman, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya bumi menjadi tanah rata lagi tandus. Imam Ibnu Al-Jauzi berkata dalam tafsirnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, juz yang kelima,
Muka surat 107. Para mufassirin atau ulama tafsir berkata, maksudnya pada hari kiamat nanti Allah akan menjadikan bumi ini rata, tiada tumbuh-tumbuhan padanya dan tidak pula ada air. Rata serata-ratanya. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, coba tengok, 3 ayat saja. Bukan banyak pun. Tapi bila kita renung maknanya, dalami tafsirnya, dia akan membentuk jiwa kita jadi orang yang takut pada Allah. Sehingga takut kita buat maksiat, malah mendorong kita agar senantiasa beramal saleh. Segala yang baik datangnya daripada Allah. Jika ada kekurangan, itu adalah kekurangan dan kesilapan Ustaz sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.